Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 6B yang beranggotakan 1. Muhammad Iryan Khairul Malik, 2. Yoga Dwi Sukma Aji, dan 3. Wahyu Gilang Prasetyo. Kami membuat video ini guna untuk memenuhi kebutuhan tugas praktikum proses manufaktur tentang mesin bor duduk, kegunaannya, karakteristik pengerjaan, dan bagian-bagian dengan fungsinya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Wahyu Gilang Prasetyo dengan NIM 20000120068, akan menjelaskan tentang kegunaan berduduk. Berduduk adalah bor yang dimana memungkinkan kita bisa bor sambil duduk. Jenis ini pada umumnya digunakan untuk melubangi besi, di mana lubang yang dibuat pada besi itu banyak. Oleh karena itu, mesin bor ini didesain sedemikian rupa agar pengguna bor tidak mudah lelah. Tinggal putar saja tuasnya, maka mata bor dan kepala bornya akan turun ke bawah. Mesin bor ini dapat mengebor beberapa lapis besi sekaligus, dengan tebal maksimal sesuai dengan panjang mata bor yang digunakan. Bor ini umumnya digunakan pada putaran lambat, tapi kecepatan putarnya bisa diatur melalui belting yang berada pada bagian atasnya. Bor jenis ini juga sama seperti bor tangan, mempunyai beberapa subjenis berdasarkan ukurannya. Ukuran bor duduk mulai dari yang terkecil adalah 13 mm, 16 mm, sampai 25 mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iryan Khairul Malik, NIM 20000120051, kelas Teknik Industri B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kegunaan dan karakteristik mesin bor duduk. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah putaran motor listrik yang diteruskan ke poros mesin hingga poros dapat berputar. Kemudian poros berputar yang sekaligus juga sebagai pemegang mata bor. Ini mampu digerakkan naik turun bersama bantuan roda gigi lurus dan gigi rak yang akan mengatur tekanan pemakanan ketika pengeboran. Perkakas dari mesin bor duduk merupakan salah satu perkakas yang terpenting dalam perbengkelan dan berfungsi untuk menjadikan sebuah lubang. Adapun peran utama dari perkakas bor ini adalah mesin bor duduk ini menggenggam mata bor, mengikis, memutar untuk menghasilkan lubang pada benda kerja. Prinsip kerja mesin bor duduk ini adalah memutar mata bor yang mempunyai alur puntir atau yang digenggam oleh cak yang sudah terpasang di poros spindel yang bisa digerakkan turun atau naik untuk mengumpankan mata bor sistem duduk ini ke bahan yang akan dibuat lubang. Kinetiknya mesin bor duduk ini memakai daya motor listrik dan kemudian ditransmisikan dengan memakai hubungan puli dan sabuk. Kemudian daya biasnya akan diteruskan ke dalam mata mesin bor duduk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Sukma Aji dengan NIM 20000120054, akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bor serta fungsinya. Bagian dari mesin bor yang pertama adalah base atau dudukan. Base ini merupakan penopang dari semua komponen mesin bor. Base terletak paling bawah menempel pada lantai, biasanya di baut. Pemasangannya harus kuat karena akan mempengaruhi keakuratan pengeboran akibat dari getaran yang terjadi. Bagian yang kedua adalah kolom atau tiang. Bagian dari mesin bor yang digunakan untuk menyangga bagian-bagian yang digunakan untuk proses pengeboran. Kolom berbentuk silinder yang mempunyai alur atau rel untuk jalur gerak vertikal dari meja kerja. Bagian yang ketiga adalah table atau meja. Bagian yang digunakan untuk meletakkan benda kerja yang akan dibor. Meja kerja dapat diatur ketinggian sesuai pekerjaan dan bisa berputar ke kiri dan ke kanan dengan sumbu poros pada ujung yang melekat pada tiang atau kolom. Kesemuanya itu dilengkapi pengunci atau table clamp untuk menjaga agar posisi meja sesuai dengan yang dibutuhkan.
untuk menyempit benda kerja agar dia menggunakan ragum yang diletakkan di atas meja. Yang keempat adalah drill atau mata bor. Adalah suatu alat pembuat lubang atau alur yang efisien. Mata bor yang paling sering digunakan adalah bor spiral karena daya hantarnya yang baik, penyaluran serpih atau geram yang baik karena alur-alurnya yang berbentuk skrup, sudut-sudut sayat yang menguntungkan, dan bidang potong dapat diasah tanpa mengubah diameter bor. Bidang-bidang potong bor spiral tidak radial tetapi digeser sehingga membentuk garis-garis singgung pada lingkaran kecil yang merupakan hati bor. Yang kelima, spindle, bagian penggerak cuk atau pencekam yang memegang atau mencekam mata bor. Bagian keenam adalah spindle head, merupakan rumah dari konstruksi spindle yang digerakkan oleh motor dengan sambungan berupa belt dan diatur oleh drill feed handle untuk proses pemakanannya. Bagian yang ketujuh adalah spindle feed handle. Handle untuk menurunkan atau menekankan spindle dan mata bor ke benda kerja atau memakanan. Bagian terakhir adalah kelistrikan. Penggerak utama dari mesin bor adalah motor listrik. Untuk kelengkapannya mulai dari kabel power dan kabel penghubung, fuse atau sakring, lampu, indikator, saklar on atau off, dan saklar pengatur kecepatan.